Yo, salam dan selamat datang kembali di channel IAS Studio, segalanya tentang animasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita dari film animasi yang berjudul Meet the Robinson. Tanpa basa-basi lagi, yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang wanita yang mengunjungi sebuah panti asuhan, dan di sana dia meninggalkan bayi. Setelah dia mengetuk pintunya, dia pun pergi meninggalkan bayi tersebut. Kemudian seorang wanita membuka pintu dan mengambil bayi tersebut. Orang itu bernama Mildred. Singkat cerita, tahun demi tahun berlalu. Bayi tersebut tumbuh menjadi seorang anak laki-laki yang diberi nama Louis. Dia juga mempunyai seorang teman sekamarnya yang bernama Gup. Ternyata, si Louis ini mempunyai hobi membuat barang-barang yang berbau teknologi sob. Saat ini, dia sedang membuat sebuah barang yang dibantu oleh Gup. Kemudian, Mildred masuk ke kamarnya dan bilang bahwa ada orang tua asuh yang ingin mengadopsi Louis. Kemudian, Louis pun pergi membawa penemuannya kepada orang tua asuhnya. Ketika dia bertemu dengan calon orang tua asuhnya, dia menceritakan semua keinginannya tentang teknologi yang dapat berguna bagi masa depan. Dan di sini, Louis pun memperagakan penemuan barunya di depan mereka. Ternyata, alat tersebut adalah alat yang bisa mengeluarkan selai pada roti. Namun, ternyata alat tersebut malah macet, dan akhirnya, swoosh! Alat tersebut menyemprotkan selai pada pasangan tersebut. Ternyata, suaminya itu alergi terhadap kacang. Otomatis, dia pun langsung bengkak dong, dan dia kesulitan untuk bernapas. Mereka pun meninggalkan Louis akibat kejadian tersebut, dan tidak jadi mengadopsi Louis. Setelah kejadian tersebut, kemudian Mildred pergi menemui Louis yang sedang ada di atas. Untuk menghiburnya tentunya, Louis pun berkata dia sudah melakukan wawancara asuh sebanyak 124 kali. Namun tak ada satupun pasangan yang mengadopsinya. Bahkan orang tuanya pun sendiri membuangnya ke panti asuhan. Mildred bilang mungkin orang tuanya tidak mampu untuk merawat Louis sehingga dia menitipkannya ke panti asuhan. Dengan perdebatan tersebut, kemudian Louis memiliki ide untuk menemukan ibu kandungnya dengan membuat alat yang bisa membaca ingatan seseorang. Lalu Louis pun belajar membuat alat tersebut dari berbagai sumber, dan dia bekerja siang dan malam untuk membuat alat tersebut. Sampai-sampai si Gup dia terganggu saat waktunya dia istirahat, sampai dia tidak bisa tidur. Akhirnya alat tersebut pun selesai dibuat, dan Louis pun membawa alat tersebut ke kontes ilmu pengetahuan atau science fair. Di sana, tampak seorang anak laki-laki berambut hitam mengikutinya dari belakang. Dia bernama Wilbur Robinson, yang berusia 13 tahun saat itu. Dia mengaku sebagai polisi waktu dari masa depan, dan mengatakan bahwa ada seorang laki-laki bertopi bundar yang mencuri mesin waktu dari masa depan dan datang ke masa sekarang untuk mencari Louis. Ternyata benar saja, di sana ada laki-laki yang memakai topi bundar yang canggih. Kemudian topi tersebut masuk ke dalam mesin Louis dan mensabotasinya agar mesin tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya. Setelah itu kemudian datanglah 3 juri yang akan menilai mesin Louis, yaitu seorang guru olahraga, seorang ilmuwan yang bernama Lucille, dan guru sekolah Louis. Kemudian Louis pun mempresentasikan mesin yang dia beri nama Memory Scanner pada 3 juri tersebut. Akan tetapi mesin tersebut tidak berfungsi dengan baik karena sudah disabotase oleh robot topi tadi, dan malah menimbulkan kekacauan di dalam konten tersebut. Kemudian, Louis pun pergi meninggalkan mesin yang ia buat, dan Wilbur pun pergi mengejar Louis. Setelah itu, datanglah pria bertopi bundar dan mengambil mesin memori scanner tersebut. Simpul berpindah kepada Louis yang kesal dan kecewa karena mesin buatannya gagal. Kemudian, Wilbur pun datang ke sana dan menyuruh kembali ke kontes dan memperbaiki mesinnya yang gagal. Dia juga bilang akan ada yang mencuri mesin tersebut kalau dia tidak kembali ke sana. Tetapi Louis tidak percaya semua ucapan Wilbur. Wilbur pun kemudian mendorong Louis hingga terjatuh ke atas mesin waktunya untuk membuktikan bahwa ucapannya itu benar, dan mereka pun pergi ke masa depan. Wilbur pun membawa mereka ke tahun 2037 dengan mesin waktunya. Di sana, Louis pun melihat berbagai teknologi yang canggih, seperti teknologi yang bisa membuat gedung dengan sekejap dan orang-orang menggunakan gelembung untuk transformasi berpindah tempat. Louis pun berpikir kalau dia bisa menggunakan mesin waktu itu ke masa lalu dan bertemu ibunya untuk mencegahnya agar tidak menitipkannya di panti asuhan. Namun Wilbur saat itu ngotot agar dia kembali lagi ke Science Fair dan memperbaiki mesin memori scannernya.
Dan di situ mereka pun akhirnya bertengkar dan membuat pesawat tersebut jatuh ke tanah. Wilbur pun menyuruh Louis untuk memperbaiki mesin tersebut. Namun Louis pun menyanggupinya asalkan mengantarkannya ke masa lalu untuk bertemu dengan ibunya, dan mereka pun sepakat. Scene pun berpindah ke pria bertopi bulat yang datang ke sebuah perusahaan teknologi yang bernama Invenco untuk mempresentasikan memori scanner tersebut. Tapi karena dia tidak tahu cara menggunakan mesin tersebut, akhirnya mesin tersebut rusak. Kemudian dia pun gagal dan ditendang keluar dari sana. Pria topi bulat pun merasa gagal dengan usahanya. Namun robot topi bulatnya yang bernama Doris mengusulkan bahwa dia harus menculik Louis agar memperbaiki memori scanner tersebut dan mengajarkannya cara menggunakannya. Kemudian adegan pun berpindah ke Louis dan Wilbur yang sedang mendorong pesawat waktu yang rusak ke dalam garasinya. Di dalam garasi tersebut ada sebuah robot pelayan yang bernama Carl. Carl pun bertanya apakah dia sudah menemukan mesin waktu yang dicuri kepada Wilbur. Namun ketika dia melihat Louis, robot itu pun langsung lari dan masuk ke dalam sebuah pipa. Kemudian Wilbur memakaikan Louis topi buah-buahan dan bilang agar jangan pergi kemana-mana. Dan Wilbur pun pergi ke dalam pipa tersebut. Karena Louis penasaran dengan teknologi tersebut, dia melihat pipa itu dan malah kesedot ke dalamnya. Dia pun keluar di halaman rumah Wilbur. Ketika Louis hendak mendekati pintu depan rumah, dia pun dikagetkan dengan dua orang kembar yang berada di dalam pot. Dan dia juga tidak sengaja membunyikan bel rumah itu. Pintu rumah tersebut terbuka, namun yang keluar ternyata gurita bermata satu yang besar sob. Louis pun auto kaget dong. Dia langsung lari melihatnya dan tanpa sengaja malah menabrak seorang kakek yang berpakaian terbalik bernama Bud. Bud pun menanyakan kepada Louis apakah dia melihat gigi palsunya yang hilang. Tapi karena dia masih panik, dia bertanya balik kemana jalan yang menuju ke garasi untuk bertemu Wilbur. Tapi karena kakek itu pikun, dia malah membawa Louis berkeliling dan bertemu dengan anggota keluarganya di rumah tersebut. Termasuk ibu Wilbur yang bernama Franny yang sedang melatih para katak untuk bernyanyi seperti bintang musik sob. Dan di sana, Louis pun menemukan gigi palsu si kakek yang dipakai oleh salah satu katak yang sedang bernyanyi itu. Ketika para keluarga berkumpul di sana, dia langsung pergi dari sana dan akhirnya bertemu dengan Wilbur di jalan. Kemudian, Wilbur pun memberikan blueprint mesin waktu agar Louis mudah memperbaikinya. Namun begitu selesai dan dicoba, dia ternyata gagal dan mesin waktu itu masih rusak. Franny kemudian memanggil mereka untuk makan malam bersama. Kemudian di sana nampak pria bertopi bulat yang akan menculik Louis. Doris kemudian memberi pria itu remote control dan topi yang kecil untuk melihat dan membantunya menculik Louis. Dan ternyata topi itu bisa mengendalikan orang yang memakainya. Pria itu kemudian mengendalikan seekor katak untuk bisa menangkap Louis saat mereka makan malam. Namun ya tentu saja katak tersebut tidak bisa menangkap Louis karena dia seekor katak tentunya yang bahkan lebih kecil dari Louis, dan di sana juga banyak manusia. Kemudian pria itu melepaskan topi kecil yang mengendalikan katak tersebut dan pergi dari sana. Saat itu Doris hendak memotong lampu gantung, namun tiba-tiba datanglah seekor dinosaurus dan ternyata dia dikendalikan oleh si pria topi muda tersebut. Di sana Louis pun ditangkap oleh dino itu, namun keluarga Wilbur tidak membiarkannya. Mereka membantu Louis dan melawan dino itu. Tiba-tiba dino itu pun mengamuk dan melempar mereka sampai terluka. Wilbur saat itu melihat topi bulat kecil yang berada di atas dino itu. Dia hendak melepaskannya, namun pria itu menyuruh dino untuk memakan Wilbur. Melihat Wilbur dalam bahaya, Louis pun auto melompat dan menolong dia tentunya. Tiba-tiba Wilbur melihat mesin meriam baso yang tersangkut di gigi dino tersebut. Dia pun mengambilnya dan menembakkan meriam itu ke arah topi kecil yang ada di atas dino itu. Dan akhirnya topi itu terlepas dan mereka pun selamat. Semua anggota keluarga Wilbur pun berlari ke arah mereka dan Franny sangat senang karena mereka berhasil selamat dari kejadian tersebut. Kemudian Wilbur mengajak Louis untuk kembali. Namun ibu Wilbur mengajak Louis untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Dan itu membuat Wilbur panik karena Louis itu berasal dari masa lalu. Wilbur pun melepaskan topi yang dipakai Louis dan membuat semua anggota keluarga kaget melihat Louis. Dan karena itu, Franny pun tidak jadi mengadopsi Louis dan dia bilang Louis harus kembali ke masa lalunya. Louis pun menagih janji kepada Wilbur untuk mengantarkannya ke masa lalu menemui ibunya. Akan tetapi, Wilbur berbohong.
dan menyebabkan Louis marah dan meninggalkan mereka semua. Setelah itu, kemudian datanglah pria bertopi bulat dan menemui Louis. Dia bilang dia akan mengantarkan dia ke masa lalu untuk bertemu dengan ibunya, asalkan Louis mau memperbaiki memori scanner buatannya. Wilbur pun datang, namun Louis sudah pergi bersama pria bertopi bulat tersebut. Kemudian Louis pun dibawa ke suatu tempat dan dia memperbaiki memori scanner dan menunjukkan cara untuk memakainya. Setelah selesai, Louis pun menagih janji kepada pria itu, namun Doris malah mengikatnya. Pria itu bilang bahwa Louis adalah ayahnya Wilbur pada masa depan yang bernama Cornelius. Dia kemudian menunjukkan tempat di mana mereka berada, dan ternyata pria bertopi bulat tersebut adalah Guub, teman sekamar Louis saat di panti asuhan. Dia menceritakan masa lalunya ketika tertidur saat bermain bisbol, karena Louis saat itu mengganggu waktu istirahatnya untuk membuat proyek mesin memori scanner tersebut. Setelah itu, Guub menjadi anak yang pemarah dan tidak ada seorang pun yang mau mengadopsinya sampai panti asuhan tersebut ditutup. Sampai bertahun-tahun berlalu, sedangkan Guub merenung di kamar dan mendengarkan kesuksesan Louis di radio. Kemudian dia menyalahkan Louis atas kejadian tersebut. Pada saat Guub pergi ke rumah Louis untuk membalas dendam, dia bertemu dengan robot topi bulat yang bernama Doris. Dan Doris pun mengajak Guub merencanakan balas dendam kepada Louis. Kemudian, saat Guub hendak pergi ke masa lampau, Louis pun melarikan diri dengan membawa mesin memori scanner tersebut dan dibantu oleh Wilbur dan Carl. Namun sayangnya, ketika mereka hendak pergi ke rumah Wilbur, Carl saat itu dirusak oleh Doris, dan memori scannernya juga berhasil diambil oleh Guub dari tangan mereka dan dibawa ke masa lalu untuk diserahkan kepada Invenco untuk tujuan menghancurkan masa depan Louis tentunya. Kemudian, Wilbur menyuruh Louis untuk memperbaiki mesin waktunya agar bisa mengejar Guub. Namun tiba-tiba Wilbur menghilang karena di masa lalu Guub berhasil menjalin kerjasama dengan Invenco. Louis pun langsung bergegas menuju garasi. Di sana dia melihat memori scanner dan menampilkan bahwa Doris diproduksi secara massal dan diperlihatkan juga kalau Doris ingin menguasai manusia dan membuat kekacauan di sana. Kemudian tiba-tiba Louis pun diserang oleh orang-orang yang memakai topi Buddha tersebut. Louis pun bergegas memperbaiki mesin itu untuk kembali ke masa lalu, dan dia pun berhasil. Di perjalanan, dia melihat bahwa dunia yang saat ini sudah dikuasai oleh Doris. Louis pun kembali ke masa lampau untuk menghentikan Guub yang bekerja sama dengan Invenco. Louis bilang kepada Guub bahwa Doris hanya memanfaatkannya untuk menguasai dunia. Ketika itu, Doris hampir menyerangnya. Namun Louis berkata bahwa dia tidak akan pernah membuatnya. Ketika Doris pun saat itu lenyap dari sana. Setelah itu, Louis pun mengajak Guub ke masa depan dan melihat dunia yang dirusak oleh Doris. Perlahan-lahan dunia pun kembali seperti semula karena Doris berhasil dilenyapkan. Dan mereka pun mendarat di depan rumah Wilbur saat itu. Tiba-tiba, Wilbur pun sekarang datang kembali ke sana. Dan begitu dia melihat Guub, dia langsung menyerangnya. Namun Louis menjewernya dan bilang kalau dia adalah temannya ketika di panti asuhan. Louis pun berdiskusi dengan Wilbur agar dia diadopsi menjadi bagian dari keluarga Robinson. Namun tanpa diketahui, Guub ternyata sudah pergi dari sana karena dia malu dengan mereka. Saat Louis kembali ke rumah keluarga Wilbur, semua anggota keluarganya pun mengkhawatirkannya. Tiba-tiba Cornelius atau Louis dewasa pun datang ke sana dan mereka berdua bertemu satu sama lain. Cornelius pun membawa Louis ke sebuah ruangan yang penuh dengan mesin-mesin ciptaannya. Namun ada satu mesin yang paling berharga dan paling penting di sana, dan itu adalah mesin memori scanner, mesin ciptaan pertama mereka. Louis pun bertanya kepada Cornelius apakah dia pernah bertemu dengan ibu kandung mereka. Namun Cornelius menjawab bahwa dia harus kembali ke Science Spire, dan Cornelius pun membawanya keluar. Louis diantar oleh Wilbur dengan mesin waktunya untuk kembali. Namun ternyata Wilbur membawa Louis terlebih dahulu ke tahun di mana ibu Louis mengantarkannya ke panti asuhan. Di sana, dia mendekati ibunya dari belakang. Namun tiba-tiba muncul keraguan Louis untuk bertemu dengan ibunya. Dan Louis pun perlahan turun kembali dan tidak jadi bertemu dengan ibunya. Saat itu, Louis dan Wilbur pun sampai di atas panti asuhan di masa sekarang, dan mereka pun berpisah di sini. Kemudian, Louis membawa memori scannernya lagi ke Science Spire. Tapi dia teringat dengan Guub yang tertidur saat bermain baseball. Kemudian ia langsung berlari ke lapangan dan memanggil Guub sampai dia tersadar dan berhasil menangkap bola baseballnya.
tim Gup pun akhirnya berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Louis kembali ke Science Fair dan meminta izin kepada gurunya agar dia bisa memperagakan memori skenernya lagi. Dan dia meminta sukarelawan untuk memperagakan alat tersebut. Lucy pun bersedia menjadi relawan dan Louis memasukkan tanggal bersejarah bagi Lucille, yaitu saat pernikahannya dengan seorang pria bernama Bud, dan Bud pun datang ke sana. Semua juri pun memberikannya selamat kepada Louis karena mesinnya itu berfungsi dengan baik. Dia juga di sana bertemu dengan Franny, calon istrinya di masa depan, yang berkata bahwa dia sedang melatih katak untuk bernyanyi. Dan di sanalah awal mula mereka bertemu semua. Setelah itu, kemudian Louis diadopsi oleh pasangan Beth dan Lucille. Begitu juga dengan Gup yang saat ini berhasil mendapatkan piala dan orang tua asuh juga. Terlihat di sini, Bud membeli rumah untuk keluarga barunya. Dan di sini juga kita diperlihatkan dengan ruangan yang sama seperti di masa depan. Dan cerita pun selesai. Nah, sampai sini dulu sob. Mohon maaf jika ada kesalahan dan sampai jumpa di video selanjutnya.